yang mading. Terus kemarin teh banyak di kegiatan di lab komputer tuh Pak, kayak ANBK susulan kayak gitu Pak. Terus kemarin kemarin tuh pas hari Jumat pelaksanaan postes Pak. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Teh ini atau Afirman bisa menjelaskan Pak. Silakan. Sebelum menjelaskan, saya foto dulu. Siap-siap. Ya, siap. Satu, dua, tiga. Lagi. Jempolnya. Siap. Satu, dua, tiga. Nah. Oke, silakan. Siapa yang mau ngejelasin? Mungkin dari Firman dulu Pak, nanti ditambahkan teman-teman yang lain. Ya. Kegiatan kemarin kita berfokus juga di adaptasi teknologi, khususnya di ekstrakurikuler literasi. Kita berusaha mengarahkan siswa-siswa untuk bisa mandiri nantinya kalau kita udah keluar dari kampus Merdeka, siswa dapat meneruskan program Mading Merdeka ini. Khususnya minggu-minggu ini kaitannya dengan program Mading, kami ini melakukan coaching terhadap para siswa untuk membuat mading edisi untuk Hari Guru. Nah, di sana konsepnya nanti kita masukkan aspek literasi sama numerasinya dan berdasarkan diskusi dengan teman-teman, dengan siswa-siswanya juga terbentuk suatu konsep, nanti akan dibuat satu pohon literasi dalam mading tersebut yang di dalam setiap dahannya itu ada foto-foto dari guru. Nah, untuk kontennya itu untuk backgroundnya, untuk kontennya nanti kita akan coba arahkan dari setiap kelas siswa untuk bisa berkreasi membuat poster kaitannya dengan materi literasi ataupun numerasi, baik itu pelajaran apapun, nanti ditempel di belakang mading tersebut dengan hashtag untuk Hari Guru itu dengan ucapan terima kasih terhadap guru. Nah, itu mungkin salah satu program yang sedang diupayakan dan alhamdulillah progresnya sekarang udah sampai di pembuatan untuk pohonnya. Jadi kita akan membuat semacam kolase yang timbul nantinya dan dari kolase tersebut bisa ditempel foto-foto guru. Kolase yang berbentuk apa namanya pohon itu akan ditempel foto-foto guru. Nah, udah setengah jalan, siswa juga udah membantu dalam prosesnya. Nanti tinggal mungkin eksekusinya, pengimplementasiannya di minggu depan. Karena minggu sekarang hari Sabtu yang tadinya akan dialokasikan untuk kegiatan ini untuk merapihkan untuk persiapan lagi terhambat karena ada agenda kegiatan di sekolah. Jadi diliburkan untuk hari Sabtu ini. Terus selanjutnya untuk agenda yang kita lakukan ini pertama pada hari Senin itu kita membantu ANBK susulan untuk susulan ANBK diminta untuk dari pihak sekolah untuk membantu dalam susulan ANBK karena ada beberapa siswa yang pada saat ANBK gelombang 1 maupun gelombang 2 itu terkendala oleh jaringan karena servernya down, maka dialihkan pada minggu-minggu ini. Untuk itu dilakukan hari Senin. Selanjutnya untuk melaksanakan post-test AKM itu dilaksanakan di hari Jumat kemarin dan alhamdulillah sudah selesai. Dari teman-teman dari Gali khususnya dari THA ini dari Nezla udah bisa melaksanakan AKM. Namun halnya untuk AKM kemarin Firman berhalangan hadir mungkin untuk penjelasan lebih dalamnya kaitan dengan mungkin ada kendala di sana ataupun dan sebagainya mungkin bisa dijelaskan lagi oleh yang melakukan kegiatan pada hari Jumat di AKM di sekolah. Mungkin itu Pak dari Firman, dari THA ini mungkin atau dari Nezla untuk melengkapi boleh? Silakan. Iya Pak, jadi untuk hari Jumat kemarin itu sudah dilaksanakan postes AKM.
Nah, dengan materi literasi. Jadi dibagi 2 sesi, Pak. Sesi pertama itu 15 orang, sesi kedua juga 15 orang karena komputernya itu tidak memadai kalau langsung 30 orang, jadi dibagi 2 sesi. Dan hari Jumat itu khusus untuk materi literasi. Nah, tadinya hari Sabtu juga akan dilaksanakan post-tes AKM dengan materi numerasi. Namun karena hari Sabtu ini libur, karena guru-gurunya sedang ada kegiatan hari guru, jadi dilakukan post-tes AKM kembali nanti hari Senin besok, Pak. Materinya itu materi numerasi dengan dibagi 2 sesi kembali. 15 orang, 15 orang. Mungkin begitu Pak dari saya. Dan alhamdulillah proses AKM juga kemarin hari Jumat tuh berjalan lancar Pak, tidak ada kendala. Mungkin ada tambahan dari Nezla? Silakan. Kemarin tuh ada yang nggak lengkap laporannya ya. Ini perbaiki belum ya? Firman dan Gali masih sampai tanggal 12 ya? Laporannya udah selesai semua? Ya Pak, izin izin menjawab Pak. Sebelumnya Ya. mohon izin Pak, untuk minggu sekarang tuh Gali kan lagi UTS ya Pak ya. Jadi pas malamnya tuh dipakai buat ngapalin buat UTS tuh Pak. Nah, rencana tuh sekarang lagi bikin Pak, lagi bikin laporan-laporannya tuh Pak. Jadi Oh, laporannya cuma ditulis di Word-nya aja dulu Pak. Tadinya belum sempat dikerjain tuh Pak, belum uraiin oke. kayak gitu Pak. Firman? Firman udah selesai sampai dengan hari Jumat untuk logbook Pak. Untuk laporan mingguan belum dikerjakan, udah dilengkapi alhamdulillah. Tadi upload bisa dicek Pak. Ya, oke. Ini ya, kan karena saya harus konfirmasi soalnya. Oke. Ya, tadi ada beberapa yang sudah dilakukan oleh teman-teman, terutama untuk eh, program mading ya, untuk yang literasi digital, mading, literasi digital ya, terus apa tadi post-test yang assessment itu, dan beberapa kegiatan yang lain. Nah, kita kan tersisa ada berapa minggu lagi berarti? 4 minggu lagi ya? 5 minggu? Kurang lebih ya? Nah, itu otomatis program-program yang sudah berjalan dan yang masih belum selesai atau yang masih belum berjalan, apa yang perlu kita bahas? Kesulitannya apa? Nah, program tadi yang saya sampaikan kan Mading Merdeka sudah berjalan ya. Nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan sama para siswa. Nah, yang belum berjalannya apa yang direncanakan? Silakan. Yang masih ada. Ya mungkin Pak, yang alhamdulillah sih untuk program yang belum berjalan itu alhamdulillah yang direncanakan mau berjalan semua. Tapi mungkin penekanannya pada minggu-minggu kali ini numerasinya agak kurang, tapi lebih ditekankan kepada literasi. Tadi juga beberapa hari Firman masuk juga kita membaca terbimbing untuk siswa-siswa yang belum lancar membacanya. Alhamdulillah udah dilakukan bimbingan kembali dan berdasarkan hasilnya ada peningkatan meskipun hanya tidak begitu signifikan mungkin karena di rumahnya juga harusnya tidak hanya di sekolah mereka belajar itu di rumahnya juga harus belajar agar ada peningkatan tapi berusaha kami ketika membimbing suka belajar gak di rumahnya kalau nggak suka ayo belajar supaya pas di tes sama A sama TT ada peningkatan
Tapi meskipun ya begitu adanya, tapi alhamdulillah pada minggu ini yang literasi untuk kelas 7 itu khususnya Firman juga pernah membimbing salah satu murid, ada peningkatan mungkin, tapi mungkin hanya sedikit mungkin itu Pak. Khususnya untuk kata-kata yang memang konteksnya itu asing, ada serapan dari bahasa Inggris ataupun bahasa Arabnya itu, kita coba kata-kata tersebut memang agak susah untuk dieja, untuk dilafalkan. Tapi ketika kita bantu pemenggalan dari setiap suku katanya, mereka juga bisa mengikuti. Tapi untuk kata-kata yang eh, asing yang ada dari bahasa serapannya, misalnya konsistensi seperti bahasa-bahasa dari Latin gitu, terus doa-doa dari bahasa Arab, meskipun diserap dalam bahasa Indonesia, mereka agak agak kesulitan untuk mengejanya. Mungkin ada kata-kata tersebut, tapi selebihnya untuk kata-kata yang mayoritas banyak digunakan di buku-buku itu alhamdulillahnya lancar. Mungkin tinggal pembenahan lagi untuk di intonasi bacaan sama itu tanda bacanya. Kadang mereka masih ditabrak ataupun diterobos gitu Pak. Terus untuk tanda tanya misalkan kalimat untuk dialog itu masih flat. Jadi harus ditekankan lagi pada intonasi bacaan untuk setiap kata-kata yang memang ada tanda bacanya seperti tanda seru, tanda tanya, yang memang nadanya juga harus seperti bertanya gitu Pak. Mungkin itu dari teman-teman siswa-siswi ada progres namun belum memuaskan gitu Pak. Mungkin itu. Oke, ya kita tinggal nanti evaluasi lagi mana yang memang seharusnya sudah kita targetkan. Tadi beberapa yang sudah dilakukan kan sudah ada peningkatan ya. Nah, eh, kalau untuk penggunaan teknologi selain retest apa itu apa post-test NBK gitu ya atau penggunaan yang lain. Nah, kira-kira apa yang direncanakan untuk yang penggunaan teknologi ini atau literasi Iya. teknologi ini? Iya Pak, untuk literasi di bidang teknologi kami tekankannya sih Pak pada kemampuan mereka dalam menggunakan software-software yang nantinya pasti banyak digunakan ketika mereka masuk ke SMA seperti Word, PowerPoint, karena berdasarkan hasilnya juga meskipun dari jenjang kelas 9 ada yang belum bisa mengoperasikan software-software tersebut. Menu-menunya pun belum terpapar, misalkan ini fungsinya untuk apa, Alien Center ataupun menu-menu yang ada di bar atas mereka belum tahu fungsinya eh, dalam penerapan pengetikan itu seperti apa. Mungkin itu penekanannya di Word gitu Pak. Terus kami juga berusaha agar mereka setidaknya dapat membuat eh, biodata diri mereka ataupun cover dari makalah. Karena itu sudah mewakili ketika mereka bisa setidaknya mereka tahu untuk melakukan pengetikan pada kontennya gitu Pak. Tapi dari dasarnya juga kami telah berusaha untuk memberikan seefisiensi mungkin, tidak tidak membebankan ini fitur untuk apa, tapi yang dasar-dasarnya dulu. Misalkan dari shift itu untuk besar tapi tidak besar ketika dipencet, terus ada caps lock, terus ada tab, ada enter dan lain sebagainya, agar mereka rapih dulu dalam mengetik Pak. Itu mungkin dasar-dasarnya yang kami coba terapkan. Mungkin untuk kedepannya ketika Word ada progres peningkatan dari mereka sudah bisa, mungkin akan dilanjut ke PowerPoint itu Pak, mungkin rencananya, karena software-software ini dirasa paling krusial. Terus selanjutnya juga untuk adaptasi teknologi, karena sekalian mereka berada di lab sekolah, kami juga membuat apa namanya kuis
agar mereka juga tidak bosan sih. Tapi meskipun kuisnya itu juga, tapi ada update lah dari kami untuk materinya bisa berubah dari website Quizizz itu. Ketika kami share linknya, anak-anak bisa akses kuis online tersebut dan akan ada tampilan untuk nilai ranking yang menjawabnya paling banyak. Mudah-mudahan ada motivasi dari mereka ketika kita ajak untuk adaptasi teknologi, ada semangat karena di akhir akan ada permainan yang kami berikan gitu untuk menambah motivasi mereka itu, Pak. Mungkin berkaitan dengan adaptasi teknologi. Tidak berat-berat, hanya pada dasar-dasar yang pentingnya saja itu. Baik, ya saya kira memang saya setuju ya, karena memang anak-anak kan belum tentu mereka lebih jauh juga nanti bisa menggunakan ya. Yang terpenting kan memang saat ini dasar-dasar teknologinya bisa mereka kuasai begitu ya. Terutama untuk aplikasi kayak Word gitu ya. Ini kan kalau SMA sih, SMP gitu ya. Word saya kira cukup ya. Ini. Tapi ya tentu tadi ada sudah diupayakan juga ada terkait dengan krisis tadi ya. Ini udah bagus juga. Jadi mudah-mudahan mereka juga terpapar ya. Karena sebenarnya SD juga dulu waktu tempat anak saya sekolah itu juga ada pakai krisis gitu. Jadi kan mereka juga senang juga tuh ya. Oke, untuk 2 minggu ke depan, real kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan pembagian pola kerjanya seperti apa? Silahkan dijelaskan kepada siapa? Ya, lalu siapa? Firman? Iya, bentar, Pak. Oh, ya mungkin untuk minggu depan sama Pak programnya. Minggu kemarin mungkin evaluasi dari minggu kemarin karena kami fokus di literasi, mungkin sekarang numerasinya juga akan coba kami adaptasi di dalam bentuk teknologi. Mungkin nanti diadaptasi teknologi ketika anak-anak masuk ke ruangan lab komputer, mungkin dari sisi Quizizz bisa disediakan untuk soal-soal numerasi yang sederhana. Mungkin itu, Pak. Ada modifikasi. Nah, mungkin dari kemarin itu 60 literasi, mungkin sekarang 60-nya numerasi dan 40-nya literasi, mungkin itu, Pak. Terus selanjutnya Mading Merdeka, Pak. Mading Merdeka Hari Guru. Untuk setiap kelas kita akan coba koordinasikan untuk bisa menempelkan hasil karyanya di mading, karena mading itu sifatnya menyeluruh untuk seluruh siswa. Terus selanjutnya untuk membimbing anak-anak yang kemarin membaca, kita akan coba recall kembali apakah ada peningkatan, apakah mereka belajar di rumahnya ketika kita di sana beri arahan untuk belajar, sejauh mana progresnya, karena memang agak susah, Pak, untuk kita mendapatkan hasil yang optimal karena mungkin harus konsisten dari merekanya juga, karena kalau dari setiap hari pertemuan pun mungkin porsinya itu sangat jauh beda karena mereka di sana main lain sebagainya, di lingkungan tidak tahu mungkin, tapi ikhtiarnya kami akan coba membimbing mereka kembali untuk melakukan gerakan aksi literasi di perpustakaan. Mungkin untuk menambah inisiatif daripada siswa-siswa dari kemarin juga, ketika memang pesertanya banyak, ada dari 3 kelas ataupun 2 kelas, kami selalu bagi mereka ke dalam 2 atau 3 kelompok.
nanti kelompok pertama mungkin permainan literasinya kita akan coba daya konsentrasi mereka dalam menyusun suatu kata menjadi suatu cerita. Mungkin itu biasanya yang melingkar dari satu orang itu satu kata sampai akhirnya di orang terakhir harus bisa menyampaikan dari setiap kata yang diucapkan oleh setiap orang tersebut hingga tersusun buah kalimat. Mungkin itu untuk melatih daya konsentrasi mereka ketika akan mulai kegiatan literasi agar ada ice breaking juga dari kita. Terus selanjutnya mungkin kami juga suka melakukan permainan ilmu pengetahuan umum, pengetahuan baik itu sosial maupun pendidikan kewarganegaraan. Nah, nanti kami minta daripada siswa tersebut dibuat satu kelompok, misalkan soalnya sebutkan 5 negara ASEAN. Nanti mereka hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru mereka dapat dari Bapak Guru yang diajarkan bisa diimplementasikan pada saat permainan tersebut. Tidak hanya itu juga kami pilih kadang-kadang untuk kosakata yang menarik. Misalkan kata-kata yang awalan dan akhirannya sama gitu. Misalkan katak gitu, kak dan ka, terus kodok gitu sama. Tapi itu memang menarik bagi mereka karena mereka bisa mencari mengingat kembali kata-kata bagian juga dari literasi kata bahasa Indonesia untuk mencari kosakata dengan akhiran dan awalan yang sama. Mungkin itu yang selalu kami lakukan ketika kami melakukan program gerakan aksi literasi di perpustakaan. Terus kami juga tersendat dengan deadline yang sampai sekarang untuk buku-buku belum terdata semua, masuk terklasifikasikan berdasarkan golongan dan keilmuannya. Kami juga sedang berusaha untuk di akhir untuk semuanya selesai terdata dalam bentuk file software Excel. Ketika sudah mungkin bisa di print, bentuk hard file-nya bisa ditempel. Ini bagian dari data juga, perbaikan dari administrasi perpustakaan. Step awalnya kami sudah mengklasifikasikan buku-buku tersebut, namun pernah lengah, jadi anak-anak ngambil daripada buku tersebut hingga teracak kembali. Itu memang susahnya ketika kita menjalankan aksi literasi di perpustakaan, kita fokus ke membimbing, kita tidak tahu anak-anak ambil bukunya yang mana. Mungkin itu terkendala, tapi mungkin untuk minggu depan juga kami akan memperbaiki administrasi perpustakaan sebagaimana biasanya, pendataan, pengklasifikasikan pergolongan dari buku-buku tersebut. Misalkan untuk buku berkaitan dengan kewirausahaan, sisihkan di bagian untuk kewirausahaan. Peternakan, pertanian sesuai dengan pengklasifikasiannya. Terus selanjutnya mungkin itu dari kami juga adaptasi teknologi yang tadi disebutkan Word dan Excel mungkin akan berjalan lagi jika memungkinkan, karena kuncinya sendiri ada di Pak Asep Proktor sekolah. Jadi ketika kita ingin mengadaptasi teknologi harus menghubungi daripada proktor sekolah, operator sekolah juga. Mungkin itu Pak yang minggu